Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandra Putri Salsabila, NPM 240310180048. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan limbah tahu secara biologis. Mata kuliah Bioteknologi Lingkungan. Yang pertama ada karakteristik limbah tahu. Di sini sebagian besar sumber limbah cair yang dihasilkan oleh industri tahu yaitu cairan kental yang terpisah dari gumpalan tahu yang disebut dengan air dadih. Cairan ini mengandung kadar protein yang tinggi dan dapat segera terurai dari hasil analisis pendahuluan sebagaimana yang ada di tabel tersebut. Rasio BOD per COD limbah sebesar 3.274 dibagi 5.771 sama dengan 0,567. Nilai ini menunjukkan limbah cair tahu bersifat biodegradable atau terdegradasi, sehingga limbah cair dapat diolah secara biologis. Karena limbah cair tahu itu memiliki nilai COD 5.771 mg per liter, maka limbah tersebut dapat diolah melalui proses anaerob. Batas minimum konsentrasi COD influen untuk mencapai keberhasilan pengolahan anaerob adalah 1000 mg per liter. Melalui proses anaerob diharapkan senyawa organik kompleks akan terurai menjadi senyawa organik sederhana. Untuk mengurangi beban polusi akibat pembuangan air limbah industri tahu, maka perlu adanya instalasi pengolahan limbah yang memadai sehingga memenuhi bahan baku mutu air limbah sebelum dibuang ke bahan sungai. Air limbah tahu merupakan limbah organik dan tidak mengandung logam berat, sehingga pengolahan dapat dilakukan secara biologis. Proses pengolahan biologis merupakan suatu pengolahan limbah dengan memanfaatkan mikroorganisme seperti bakteri untuk mendegradasi kandungan polutan. Sistem pengolahan secara biologi dapat menghasilkan produk olahan maupun produk samping yang lebih aman terhadap lingkungan. Dan lumpur yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik atau media tanam yang sangat baik. Slide selanjutnya, yaitu di sini ada neraca massa. Air yang masuk sebanyak 2.700 liter dan kedelai 60 kg. Dihasilkan tahu sebanyak 80 kg, ampas tahu 70 kg, dan whey sebesar 2.610 kg. Dengan perhitungan air ditambah kedelai yaitu 2.700 tambah 60 sama dengan tahu ditambah ampas tahu ditambah whey 80 kg ditambah 70 kg ditambah whey yaitu whey-nya sebesar 2.610 kg. Dalam proses ini pembuatan tahu, bahan baku atau input berupa kedelai dengan bantuan air akan menghasilkan tahu. Sedangkan hasil sampainya berupa ampas tahu dan limbah cair berupa waste. Ampas tahu akan dikonversikan sebagai bahan makanan ternak dan ikan serta oncom. Sedangkan waste sebagian besar belum dapat dimanfaatkan atau kadang-kadang bisa digunakan sebagai biang di alam berupa limbah atau sampah organik yang kemudian akan diuraikan oleh bakteri. Sebagian besar sumber limbah cair yang dihasilkan oleh industri pembuatan tahu adalah cairan kental yang terpisah dari gumpalan tahu yang disebut air dadih atau waste. Di sini ada proses anaerob menggunakan anaerob bevel reaktor. Tangki septik bersusun yaitu teknologi tangki septik yang dimodifikasi dengan menambahkan beberapa kompartemen untuk menghasilkan aliran ke atas atau upflow melalui lumpur aktif anaerob. Reaktor ini berbentuk tangki persegi panjang dibagi menjadi 4 kompartemen berukuran sama, masing-masing menuju kompartemen dipisahkan dinding dari atap dan dasar tangki. Zat cair dialirkan menuju ke atas lalu ke bawah antap dinding dan menuju ke atas lagi melalui sludge anaerobik blanket hingga melalui kompartemen keempat.
Dalam reaktor ini terjadi kontak antara air limbah dengan biomasa aktif, di mana direncanakan dengan reaktor ini, biomasa akan tertahan sebanyak mungkin. Reaktor jenis ini mampu menyisihkan CO2 hingga 80%. Pertimbangan menggunakan reaktor anaerob bersekat adalah karena bentuk atau bangunan reaktornya yang praktis dan sederhana, memberikan keuntungan karena dapat kontak lebih baik antara lumpur aktif yang ada dengan air limbah, bisa upflow dan downflow. Di sini ada proses aerob, yaitu menggunakan metode proses pekatan suspensi atau proses pengikatan mikroorganisme berupa batu-batuan dan pasir menggunakan mikroba yang disebut sebagai biofilm. Bahan-bahan organik yang terdapat dalam limbah dapat dipecah oleh mikroorganisme aerob menjadi bahan yang tidak tercemari, di mana pemecahan ini berlangsung dalam suasana aerob atau adanya oksigen. Bahan-bahan organik tersebut sebagian digunakan oleh mikroorganisme sendiri dan sebagian lagi dipecah menjadi CO2 dan H2O. Penggunaan tersebut antara lain untuk pertumbuhan, perbanyakan, dan lain-lain. Setiap mikroorganisme dalam menjaga kelangsungan hidupnya selalu melakukan metabolisme, sehingga perlu tambahan bahan-bahan organik dan dikeluarkan atau dihasilkan CO2, H2O, dan NH3. Di sini ada oksidasi, perkembangan mikroorganisme, dan oksidasi endogen. Semuanya memerlukan oksigen. Di sini ada attach growth proses, yaitu proses pengolahan biologis, di mana proses ini mikroorganisme yang mengkonversi zat organik atau konstituen lainnya dalam air buangan menjadi gas-gas dan jaringan terikat pada media lembab atau inert, seperti batuan, kerak, atau media lainnya dari plastik atau keramik. Nah, dalam proses ini, zat organik dalam air buangan diuraikan sejumlah mikroba yang terikat pada suatu medium zat organik. Dari air buangan tersebut diabsorpsi pada lapisan biologis atau lapisan berupa lendir. Pada bagian terluar biofilm, zat organik diuraikan dengan mikroorganisme aerobik. Karena terjadi pertumbuhan mikroorganisme, lapisan lendir makin menebal dan difusi oksigen tidak dapat mencapai kedalaman total lapisan biofilm. Karena itu, suasana anaerobik timbul pada daerah sekitar permukaan media. Karena penebalan tersebut, zat organik telah habis terabsorpsi sebelum mencapai lapisan biofilm di sekitar permukaan media. Akibatnya, tidak ada sumber organik eksternal untuk sel karbon mikroorganisme di sekitar permukaan media mengalami fase endogenous dan kehilangan kemampuan untuk melekat pada media. Biofilm yang telah mengalami fase endogenous terbawa keluar dari biofilter. Selanjutnya, lapisan biofilm yang baru terbentuk dan melekat pada media untuk menggantikan lapisan lama yang mengalami slogging. Selanjutnya di sini ada efisiensi COD saat seeding dan aklimatisasi. Nah, di sini itu seeding itu untuk meningkatkan jumlah mikroorganisme yang akan digunakan. Nah, di sini bibit mikroorganisme diperoleh dari limbah penampungan yang berasal dari limbah tahu. Nah, ini tuh digunakan mikroorganisme yang telah terbiasa mendegradasi limbah tahu. Dilakukan secara alami, yaitu mikroorganisme langsung dibiarkan di dalam reaktor dengan cara mengalirkan air limbah secara kontinu pada reaktor. Pertumbuhan mikroorganisme pada media dapat dilihat peningkatan efisiensi penyisihan COD. Nah, efisiensi penyisihan COD ini menunjukkan adanya aktivitas mikroorganisme yang telah tumbuh semakin banyak dan mendegradasi air limbah tersebut. Pada hari ke-7, efisiensi COD sempat mengalami penurunan hingga 55,56%, tetapi pada hari ke-13 terjadi peningkatan lagi 52,73%. Pada hari berikutnya terjadi penurunan lagi
sebesar 42,25% terus menurun hingga hari ke-21 meningkat pada angka 52,62%. Hari berikutnya menurun 55,41%. Terus menurun hingga hari ke-29 dengan efisiensi 59,10% dan itu titik awal terjadinya penaikan terus menanjak sampai akhir tahap seeding. Pada hari ke-41 didapat efisiensi COD sebesar 84,3% dan dapat dilanjutkan ke tahap aklimatisasi. Nah, aklimatisasi itu proses pengadaptasian mikroorganisme yang telah dikembangbiakan terhadap lingkungan yang baru. Pada proses ini dilakukan dalam reaktor dengan cara mengganti air limbah dengan air limbah tahu yang baru secara bertahap dengan waktu 24 jam. Nah, pada proses aklimatisasi ini lapisan biofilm yang terbentuk akan semakin tebal. Proses ini berakhir ketika limbah penampungan telah tergantikan seluruhnya dengan limbah tahu asli dan konsentrasi COD telah stabil dengan efisiensi penurunan yang cukup tinggi lebih atau sama dengan 80% dan fluktuasi kurang lebih 5%. Kondisi seperti ini disebut kondisi tunak atau steady state. Lalu setelah mikroorganisme yang tumbuh cukup banyak, kurang lebih 3.000 mg per liter dan penyisian COD telah tinggi, maka dapat dilakukan proses pengadaptasian atau disebut juga aklimatisasi. Aklimatisasi dilakukan dengan cara mengganti secara bertahap air limbah penampungan hasil seeding dengan limbah tahu asli hasil pemasakan. Penggantian dilakukan dengan dimulai dengan perbandingan 10% limbah tahu asli dan 90% limbah penampungan. Penggantian dilakukan secara bertahap sampai pergantian 100% limbah tahu asli. Nah, proses aklimatisasi itu tuh diberhentikan pada efisiensi penyisihan COD telah stabil dengan fluktuasi lebih kurang 5% dan limbah yang tergantikan telah 100% limbah tahu asli. Fluktuasi penyisihan terjadi sampai hari ke-30 dengan penambahan 80% banding 20% dengan efisiensi 67,74% yang terus meningkat pada akhir aklimatisasi pada hari ke-37 dengan pergantian 100% dengan efisiensi yang didapat sebesar 93,34%. Setelah mencapai angka kestabilan atau fluktuasi kurang lebih 5% dan pergantian limbah penampungan dengan limbah tahu asli telah mencapai 100%, maka pengoperasian kontinu dapat dilakukan. Penurunan konsentrasi COD yang sering terjadi di awal penambahan nutrien disebabkan mikroorganisme perlu menyesuaikan diri dengan penambahan tersebut, tetapi mikroorganisme tersebut telah menyesuaikan diri dengan efisiensi penyisihan pun akan selalu stabil. Nah, selanjutnya ada konsentrasi COD. Di sini semakin besar waktu tinggal, maka akan semakin besar pula tingkat efisiensi penyisihan organiknya. Ini karena semakin lama waktu kontak antara bahan organik dengan mikroba pada lapisan biofilm akan memperbanyak kesempatan mikroba dalam memanfaatkan bahan organik tersebut untuk metabolisme tubuhnya dan akan menyisihkan kandungan bahan organik dalam air buangan tersebut. Efisiensi terbesar terhadap pada zona effluent, tetapi dapat dilihat bahwa zona anoksik penyisihan COD yang dihasilkan juga sudah tinggi. Bisa disebabkan oleh daya serap karbon aktif yang baik sehingga pada zona anoksik penyisihan COD yang dihasilkan sudah cukup baik. Bisa dibilang kalau zona aerob fungsi media karbon aktif hanya sekedar untuk menyempurnakan hasil yang telah diolah di zona anoksik sehingga effluent yang dihasilkan bisa lebih baik lagi. Ini tuh dibuktikan di hasil akhirnya yang nggak berbau dan berdasarkan pengukuran pH pada zona anoksik terdapat pH 6-7. Nah, kebanyakan mikroorganisme tumbuh paling baik pada pH mendekati netral. Mikroorganisme dapat tumbuh dengan pH baik yang normal sehingga penyisihan surfaktan dapat berlangsung dengan baik dan efisiensi COD yang didapatkan tinggi juga. Selanjutnya ada penurunan COD.
Nah, hubungan COD total terhadap kenaikan waktu tinggal setelah perlakuan menggunakan reaktor anaerob dan aerob untuk jarak sekat 10 cm 10 cm untuk yang kiri, untuk yang kanan 5 cm 15 cm. Nah, pada gambar itu penurunan COD semakin tinggi dengan bertambahnya waktu tinggal. Dan volume lumpur setengah penurunan COD lebih besar daripada yang menggunakan lumpur sepertiga. Dua-duanya sama, COD meningkat semakin lamanya waktu tinggal, dan penurunan COD untuk volume lumpur setengah lebih tinggi dibandingkan volume lumpur sepertiga. Lalu ada COD total, di sini ada volume lumpur sepertiga dan seperdua dengan menggunakan hari 2, 4, dan 6. Jarak sekatnya ada 10 cm, 10 cm, dan 5 cm, 15 cm. Nah, di sini volume lumpur lebih besar berarti mikroba lebih banyak, sehingga senyawa organik dalam air limbah yang dibutuhkan oleh mikroba juga makin banyak. Akibatnya penurunan COD makin besar juga. Nah, penurunan COD meningkat dengan semakin lamanya waktu tinggal. Ini tuh disebabkan karena semakin lama waktu tinggal, jumlah mikroba yang terdegradasi semakin tinggi, sehingga COD-nya itu jadi turun. Sedangkan kalau volume lumpur lebih besar, jumlah mikroba yang ada dalam itu jadi lebih banyak juga, sehingga jumlah air limbah yang dapat terdegradasi oleh mikroba juga meningkat. Hal ini mengakibatkan menurunnya COD atau efisiensi menurunnya COD keseluruhan atau total, yaitu setelah akhir proses anaerob dan aerob berkisar antara 66,89% sampai dengan 86,10%. Di sini yang terakhir ada kesimpulannya. Kesimpulannya itu keberhasilan pengolahan secara biologis diantara ditentukan oleh pengendalian aspek rezim hidrolik, yaitu meliputi pola aliran masuk dan keluar, proses pencampuran, distribusi fluida, dan padatan yang ada di dalam reaktor. Nah, konsentrasi influent ini air limbah itu berfluktuasi. Pengaliran influent air limbah yang tidak kontinu dari bak penampung reaktor anaerob dengan debit yang berubah-ubah menyebabkan waktu tinggal proses pengolahan itu juga berubah-ubah. Nah, lumpur aktif di sini berfungsi sebagai media pertumbuhan mikroorganisme, dan penggunaan lumpur aktif pada reaktor anaerob sangat berpengaruh juga terhadap penurunan CO2 tersebut. Maka dari itu, limbah air dadih tersebut dapat segera bisa dialirkan ke sungai karena sudah ditangani atau sudah diturunkan nilai COD-nya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.